Halo mitra olahraga, ada berita menarik pada hari ini yang akan kami bagikan kepada kalian semua. Kira-kira apa saja yang dapat kami bagikan ke kamu semua? Yuk langsung saja kita simak beritanya. Jelang laga lawan Atletico Madrid, De Gea tegaskan cintanya pada MU. David De Gea tak sabar menghadapi Atletico Madrid pada babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Kamis 24 Februari 2022. Ia bertekad memberikan yang terbaik buat Manchester United, sekalipun lawan yang dihadapinya adalah tim masa kecilnya. David De Gea bergabung ke MU dari Atletico Madrid pada 2011. Duel di panggung Liga Champions akan jadi kali pertama baginya. Sebagai pemain yang dilahirkan di ibu kota Spanyol, sudah sewajarnya kalau laga ini bakal spesial. Namun demikian, David De Gea menegaskan bahwa pertandingan melawan Atletico Madrid adalah layaknya laga sepak bola biasa. Manchester United baginya sudah seperti rumah. Saya lahir di Madrid, tapi pada akhirnya itu adalah kota saja. Sekarang saya telah merasa jadi orang Manchester, seperti orang Manchester pada umumnya, ujar De Gea dari laman UEFA. Hasil lengkap klasemen dan top skor Liga Inggris, MU menang besar. MU berhasil membawa pulang 3 poin dari Elland Road setelah memenangi laga kontra Leeds United secara dramatis. MU berhasil membuka keunggulan setelah laga berlangsung selama 34 menit. Kapten The Red Devils, Harry Maguire, menjebol gawang Leeds United melalui tandukan setelah memaksimalkan umpan sepak pojok yang dilepaskan Luke Shaw. Sesaat sebelum babak pertama berakhir, Bruno Fernandes menggandakan keunggulan MU. 2 gol Leeds United tercipta hanya dalam selang waktu 1 menit. Rodrigo lebih dulu mencetak gol ke gawang MU yang dikawal David De Gea pada menit ke-53 setelah memaksimalkan umpan Junior Firpo. Sementara Rafinha menyamakan kedudukan lewat gol pada menit ke-54 setelah memanfaatkan umpan dari mantan pemain MU, Daniel James. Fred dan Anthony Elanga akhirnya membuat MU berkibar di Elland Road dengan gol masing-masing pada menit ke-70 dan 88. Reaksi warganet usai Harry Maguire cetak gol dan Manchester United menang atas Leeds United. Manchester United kembali meraih hasil positif di Liga Inggris setelah mengalahkan Leeds United dengan skor 4-2. Seperti biasa, sosial media Twitter dipenuhi berbagai tweet menarik pasca pertandingan tersebut. Namun selain Manchester United yang berhasil menjadi trending topik, bek sekaligus kapten MU, Harry Maguire, juga menyita perhatian. Bukan karena blundernya, tetapi karena Maguire berhasil mencetak gol melalui tandukan kepalanya memanfaatkan bola mati. Manchester United berhasil mengamankan 3 poin usai menghadapi Leeds United di Elland Road. Anak asuh Ralf Rangnick menang dengan skor meyakinkan 4-2. Masing-masing gol dicetak oleh Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred dan Elanga. Sedangkan Leeds membalas lewat gol Rodrigo dan Rafinha. Para pemain Manchester City mulai merasa terancam oleh Liverpool. Bek Manchester City, Aymeric Laporte, mengakui sekarang ini timnya mendapatkan ancaman besar dari Liverpool dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Saat ini, menurutnya, tidak ada kata blunder dalam kamusnya. Manchester City secara mengejutkan dikalahkan oleh Tottenham dengan skor tipis 2-3 di Etihad. Usai laga tersebut, Aymeric Laporte mengakui bahwa skuad The Citizens jelas merasa bersedih. Namun demikian ia menegaskan City tak akan mengubah gaya mainnya. Ia juga meminta The Citizens kini untuk fokus menatap laga berikutnya. Ini hasil yang mengecewakan bagi tim dan fans. Namun kami berada di tempat yang kami inginkan. Kami masih berada di puncak klasemen Liga Inggris, ujarnya seperti dilansir Liverpool Echo. Aymeric Laporte juga menyadari bahwa Liverpool kini mendekati Manchester City. The Reds sendiri juga berpeluang memangkas selisih angkanya menjadi 3 poin saja. Laporte pun mengisyaratkan bahwa Liverpool kini mulai menghadirkan ancaman bagi City dalam perburuan gelar Premier League musim ini.
Hasil klasemen dan top skor Liga Spanyol, Barcelona 4 besar. Gol keempat sah milik Aubameyang. Barcelona tembus 4 besar klasemen sementara La Liga Spanyol usai menumbangkan Valencia 4-1 di Mestalla. Laga itu menjadi panggung striker anyar Barca, Pierre-Emerick Aubameyang. Mantan striker Arsenal itu membuka keran gol bersama Barcelona. Tidak tanggung-tanggung, dia membukukan 3 gol. Kemenangan ini mengembalikan Barcelona ke peringkat 4 klasemen sementara La Liga. Pasukan Xavi Hernandez mengoleksi 42 angka dari 24 laga. Mereka unggul rekor pertemuan atas juara bertahan Atletico Madrid dan juga memiliki tabungan 1 laga. Barcelona selanjutnya menghadapi Napoli pada playoff Liga Eropa sebelum kembali ke Liga Spanyol untuk meladani Atletico Bilbao pekan depan. Bermasalah di Arsenal, sinar Pierre-Emerick Aubameyang mulai terang di Barcelona. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pertamanya sebagai pemain Barcelona dalam duel melawan Valencia pada lanjutan Liga Spanyol. Tak tanggung-tanggung, mantan striker Arsenal itu mencetak hat-trick pada menit ke-23, 36 dan 63. Barcelona pun menang 4-1 dalam laga itu. Penampilan impresif pemain timnas Gabon itu seolah menjawab keraguan setelah ia pindah dari Arsenal karena bermasalah dengan sang manajer, Mikel Arteta. Selain itu, ini bukan gol pertamanya melawan Valencia. Sebagai pemain Arsenal, Aubameyang mencetak 4 gol ke gawang Valencia dalam 2 pertandingan di Liga Eropa pada 2019. Dia mencetak 1 gol di Emirates Stadium dalam kemenangan 3-1 sebelum hat-trick di Mestalla untuk mengirimkan Arsenal ke final Liga Eropa. Hubungannya dengan The Gunners memburuk sejak saat itu. Barcelona mempertaruhkan striker berusia 32 tahun itu dengan status bebas transfer. Namun melawan Valencia, dia membuktikan dengan tepat mengapa Barcelona mengambil opsi itu. Saat dia menampilkan permainan yang brilian di semua aspek permainan. Mengejutkan, wonderkid berusia 15 tahun menolak Real Madrid. Real Madrid sudah membidik pemain muda asal Brasil, Endrick, yang kini bermain bersama Palmeiras di Liga Brasil dan telah melakukan pergerakan untuk mendatangkan suatu saat nanti. Namun pemain berusia 15 tahun itu mengaku tidak tertarik ke Santiago Bernabeu. Real Madrid sudah dikaitkan dengan kepindahan striker berusia 15 tahun itu yang juga telah menjadi calon superstar setelah mencetak gol indah di usianya yang masih sangat muda. Pemain kelahiran Brasil ini bergabung bersama tim muda Palmeiras pada usia 11 tahun. Dan ia sudah mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan di semua tim level usia di klub Brasil tersebut. Real Madrid diisukan telah menghubungi sang pemain dan orang tuanya untuk membicarakan transfer di masa depan nanti, termasuk mengundang mereka menyaksikan pertandingan Liga Champions antara Real Madrid kontra Paris Saint-Germain. Hasil lengkap klasemen dan top skor Liga Italia. Inter terpeleset, AC Milan gak jadi tergusur. Inter Milan terpeleset pada pekan ke-26 Liga Italia Serie A. Mereka keok dari Sassuolo dengan skor 0-2 pada Senin 21 Februari 2022. AC Milan pun kukuh di puncak klasemen. Dengan kualitas pemain dan hasil-hasil yang didapatkan selama musim 2021-2022. Tidak heran apabila Inter lebih dijagokan ketimbang Sassuolo. Apalagi mereka bermain di markas kebanggaannya, WCP Meza. Namun, Innoro Verdi mampu membuktikan kalau bola itu bundar. Pada menit ke-8, mereka berhasil membuat pendukung tuan rumah terdiam lewat gol yang dicetak penyerang Giacomo Raspadori. Drama terjadi pada menit-menit akhir. Stefan De Vrij berhasil mencetak gol penghibur buat Nerazzurri pada injury time. Namun gol tersebut dianulir oleh VAR dikarenakan adanya handsball dalam prosesnya. Keunggulan 2-0 Sassuolo pun bertahan hingga akhir laga. Simone Inzaghi woles meski Inter Milan dipermalukan Sassuolo. Juara bertahan, Inter Milan tak berkutik di tangan Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022 pekan ke-26. 2 gol Sassuolo dicetak Giacomo Raspadori dan Gianluca Scamacca.
Inter Milan pada akhirnya tidak mampu mengejar skor hingga babak kedua berakhir. Sejumlah peluang yang didapatkan melalui Lautaro Martinez dan Edin Dzeko tak cukup menghindarkan Inter Milan dari kekalahan. Begitu juga gol Stefan De Vrij yang dianulir setelah wasit mengecek kembali lewat VR. Hasil ini membuat Inter terpaku di posisi kedua klasemen Serie A. Mereka memiliki 54 poin dan terpaut 2 angka dari pemimpin klasemen AC Milan. Meski demikian, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi tak khawatir dengan lini depan pasukannya saat kalah dari Sassuolo. Dalam lanjutan Serie A, ia menilai perburuan gelar Scudetto semakin bertambah sengit dan timnya punya peluang cukup besar. Drama terbaru, Jose Mourinho tuduh Luca Fioretto sebagai wasit titipan Juventus. Jose Mourinho tak henti-hentinya membuat drama dan sensasi di Liga Italia. Terbaru, ia disebut-sebut menuduh Luca Fioretto sebagai wasit titipan Juventus. Saat AS Roma bertanding melawan Verona, Jose Mourinho dikartu merah oleh Luca Fioretto karena ekspresi meledak-ledaknya dari pinggir lapangan. Pertama, mantan bos Chelsea itu menunjuk kepalanya, menyiratkan wasit telah membuat beberapa keputusan yang meragukan. Kemudian Mourinho melemparkan bola ke udara dengan frustasi dan wasit Luca Fioretto merespon dengan memberinya kartu merah. Beruntung anak asuhnya mampu bangkit dan menyudahi laga dengan skor 2-2. Yang paling menyita perhatian adalah gestur seakan sedang menelpon. Itu menyiratkan bahwa sang wasit sudah dipesan oleh seorang untuk merugikan AS Roma. Menariknya, perlu diketahui Luca Fioretto adalah anak dari wasit yang dihukum karena terlibat Calciopoli, skandal pengaturan skor terhitam dalam sejarah Liga Italia. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.